Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Lestari dari kelompok 17 akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan judul Kurikulum dan Perubahan Masyarakat. Nah, pada judul ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu ada pengertian kurikulum, yang kedua perubahan kurikulum, dan yang ketiga ada kurikulum dan perubahan masyarakat. Baik, langsung saja subbab yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa, yang dengan program ini siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelajaran. Sehingga dari pengertian tersebut tadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu perangkat yang disiapkan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Baik, kemudian subbab yang kedua yaitu perubahan kurikulum. Dalam perjalanan dunia pendidikan di Indonesia, salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan tersebut merupakan salah satu langkah pengembangan antara kurikulum yang ada dengan kurikulum sebelumnya. Sampai saat ini pemerintah telah menerapkan kurang lebih 6 bentuk kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, dan yang terakhir yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah kurikulum tersebut bersifat fleksibel, sehingga pemberlakuan isi kurikulum harus disesuaikan dengan waktu dan situasi tertentu sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Perubahan isi kurikulum ini menjadi masalah, mengingat pemberlakuannya cukup sulit untuk dapat diterapkan serentak secara nasional. Akibatnya, hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang dapat mengikuti perkembangan kurikulum tersebut, sementara wilayah lain boleh jadi tidak mengenal kurikulum yang sedang diberlakukan, namun tiba-tiba saja sudah ganti kurikulum yang baru. Seperti itu. Kemudian subbab yang ketiga atau poin yang ketiga yaitu pada judul kali ini yaitu kurikulum dan perubahan masyarakat. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar. Subbab yang ketiga yaitu kurikulum dan perubahan masyarakat. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli ilmu pendidikan, pejabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan dalam proses pembimbingan perkembangan siswa mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Masyarakat kita sekarang ini sangat dinamis dan senantiasa akan berubah. Misalkan rencana pelajaran yang bercorak kolonial tidak dapat dipertahankan dalam negara yang telah merdeka ini. Tidak diterima sebagai prinsip bahwa sekolah harus mendidik untuk kehidupan, bahwa sekolah harus mempersiapkan anak-anak untuk masyarakat, maka kurikulum seharusnya disesuaikan dengan gerak-gerik dan perubahan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian isi kurikulum harus senantiasa dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga. Karena kurikulum harus dinamis dan ini hanya mungkin dengan bentuk kurikulum yang fleksibel, yakni yang dapat diubah menurut kebutuhan dan keadaan. Dengan demikian, kurikulum itu cukup elastis sehingga senantiasa terbuka untuk memberikan bahan pelajaran yang penting dan perlu bagi murid-murid pada saat dan tempat tertentu. Karena kurikulum
Karena kurikulum tidak dapat ditentukan secara mutlak dan uniform untuk semua sekolah dalam bentuk suatu rencana pelajaran terurai yang harus diikuti oleh guru hingga detail yang sekecil-kecilnya. Pembahasan yang lebih lanjut ada pada makalah saya yang sudah saya share di e-learning, bisa teman-teman baca dan pelajari, atau mungkin ada yang kurang dipahami bisa teman-teman tanyakan di kolom diskusi kita di e-learning pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.